Kembali lagi di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe, agar tidak ketinggian informasi dari kami. Terima kasih. Hari itu, Sleman, Yogyakarta, tampak lebih semarak dari biasanya. Sejak pagi, warga sudah berbondong-bondong memenuhi area sekitar pendopo Kabupaten Sleman. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang Wapres Gibran Raka Buming Raka dan Ibu Titik Soeharto," terpasang di berbagai sudut jalan. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, iring-iringan kendaraan resmi tiba. Wakil Presiden Gibran turun terlebih dahulu, mengenakan batik bercorak klasik berwarna biru tua. Tak lama, Ibu Titik Soeharto menyusul turun dari mobil, anggun dalam balutan kebaya krem dengan selendang batik khas Yogyakarta. Keduanya langsung disambut Bupati Sleman dan jajaran pejabat daerah. Agenda pertama mereka adalah mengunjungi Kampung Batik Gemawang yang menjadi sentra kerajinan batik tulis dan cap. Di sana, Gibran tampak berdialog dengan para pengrajin, menanyakan proses pembuatan batik sekaligus memuji kehalusan motif khas Sleman. "Ini luar biasa sekali, perlu kita angkat ke tingkat nasional bahkan internasional," ucap Gibran sambil memegang kain batik bermotif parang rusak. Ibu Titik Soeharto juga tampak antusias. Ia mengapresiasi para pengrajin yang sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga, sambil menekankan pentingnya mempertahankan teknik tradisional meski sudah mulai menggunakan teknologi modern. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata sejarah Candi Sambisari. Di sana, Gibran dan Ibu Titik sempat mendengarkan penjelasan dari juru pelihara candi tentang sejarah dan proses penemuan Candi Sambisari yang dulu terkubur lahar Merapi. "Menarik sekali, ini bukti betapa kayanya sejarah kita. Sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk edukasi generasi muda," ujar Gibran. Tak lupa, mereka juga menyapa wisatawan lokal dan beberapa turis asing yang kebetulan berkunjung. Kehadiran kedua tokoh ini membuat suasana semakin meriah. Agenda ketiga adalah kunjungan ke pondok pesantren tradisional di kawasan Sleman Utara. Di sana, Gibran berdialog santai dengan para santri, mendengar aspirasi mereka dan memberikan motivasi. "Semangat belajar itu harus terus dijaga. Dunia berubah cepat, tapi akhlak dan ilmu harus tetap jadi dasar," pesan Gibran. Ibu Titik menambahkan nasihat agar para santri selalu menjaga rasa hormat kepada guru dan orang tua, serta meneladani perjuangan para pendiri bangsa. Menjelang sore, rombongan menghadiri festival kuliner Sleman yang digelar di alun-alun. Berbagai makanan tradisional khas Sleman dan Yogyakarta, seperti gudeg manggar, sayur lompong, dan jadah tempe, tersaji di stan-stan UMKM. Gibran tampak menikmati gudeg sambil berbincang santai dengan para pedagang kecil tentang kesulitan dan harapan mereka. Ibu Titik, yang terkenal dekat dengan masyarakat, tampak membaur dan bahkan sempat berfoto bersama pengunjung. "Lebih besar dari ekonomi lokal ini penting sekali untuk diperkuat, apalagi pasca pandemi," kata Gibran kepada awak media. Kunjungan hari itu ditutup dengan acara ramah tamah di pendopo Kabupaten Sleman. Dalam sambutannya, Gibran mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Sleman dan berharap sektor pariwisata, budaya, dan UMKM Sleman semakin maju. Ibu Titik Soeharto pun menyampaikan harapannya agar Sleman terus menjaga kearifan lokal dan semangat gotong royong. "Jogja istimewa, dan Sleman punya peran besar di dalamnya," tutup Ibu Titik. Rombongan pun berpamitan, meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Sleman. Banyak warga mengaku terharu dan bangga karena daerah mereka dikunjungi langsung oleh Wakil Presiden dan putri tokoh nasional legendaris. Reaksi warga Sleman, kunjungan Wapres Gibran dan Ibu Titik Soeharto ke Sleman menjadi topik hangat di berbagai sudut kota. Sejak pagi, jalanan sudah dipadati warga yang ingin melihat langsung dua tokoh nasional itu. Banyak di antara mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa melambaikan tangan atau mengambil foto dari kejauhan. Siti Rohmah, seorang pedagang gudeg, mengaku terharu ketika Wapres Gibran menghampirinya di area festival kuliner. "Pak Gibran itu ramah sekali. Beliau sempat nanya jualan saya, harganya berapa, terus bilang supaya tetap semangat," cerita Siti sambil tersenyum bangga. Sementara itu, Slamet, seorang seniman batik dari Kampung Gemawang, merasa kehadiran Gibran dan Ibu Titik memberikan semangat baru bagi para pengrajin. "Biasanya kami jarang sekali diperhatikan langsung. Tapi tadi Pak Wapres sempat pegang batik saya, itu bikin bangga," katanya.
Banyak warga juga merasa kagum pada Ibu Titik Soeharto yang tetap tampil santun dan tak segan berbaur. Ia sempat menyapa anak-anak kecil, bahkan mencicipi jajanan tradisional yang dijajakan pedagang kaki lima. Media lokal dan nasional pun ramai meliput momen itu, menyebut kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap penguatan budaya, UMKM, dan pendidikan agama di daerah. Suasana di pesantren. Kunjungan ke pesantren tradisional di kawasan Sleman Utara menjadi salah satu momen yang paling berkesan. Pesantren yang sederhana itu tampak dihiasi umbul-umbul warna-warni dan kain batik di pendopo utama. Santri-santri, baik yang masih kecil hingga yang sudah dewasa, berbaris rapi menyambut kedatangan rombongan. Suara rebana dan solawat terdengar syahdu, menambah suasana haru dan sakral. Wapres Gibran, yang datang mengenakan peci hitam, duduk di atas tikar bersama pengasuh pesantren dan beberapa santri senior. Suasananya penuh keakraban. Gibran sempat bertanya langsung kepada beberapa santri tentang pelajaran yang mereka sukai. Siapa yang mau jadi ustaz? Siapa yang mau jadi pengusaha? Tanya Gibran sambil tersenyum. Beberapa santri mengangkat tangan dengan malu-malu. Suasana pun menjadi cair ketika Gibran menanggapi mereka dengan candaan ringan. Ibu Titik Soeharto juga ikut berbicara, mengingatkan santri tentang pentingnya menjaga adab, menghormati guru, dan menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Yang terpenting bukan hanya pintar, tapi juga punya akhlak baik. Itu yang membuat kalian dicintai masyarakat, pesan beliau. Para santri tampak terharu dan antusias. Beberapa santri putri bahkan tampak mengusap air mata karena merasa terharu bisa bertemu langsung dengan kedua tokoh tersebut. Sebelum meninggalkan pesantren, Gibran dan Ibu Titik ikut menanam pohon di halaman sebagai simbol doa dan harapan agar pesantren selalu rukun, berkah, dan menjadi tempat lahirnya generasi penerus bangsa yang berilmu dan berakhlak. Kunjungan itu tak hanya meninggalkan kesan pada para pejabat dan pengurus, tetapi juga di hati para santri dan warga Sleman. Banyak yang berharap ini menjadi awal perhatian yang lebih besar terhadap budaya, pendidikan, dan ekonomi lokal. Kesan Gibran dan Ibu Titik Soeharto setelah pulang dari Sleman. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa hangat bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Titik Soeharto. Di dalam pesawat kepresidenan, keduanya sempat berbincang santai sambil membahas apa yang mereka alami di Sleman. Wapres Gibran tampak masih terkesan dengan suasana pesantren yang ia kunjungi. Yang paling menyentuh itu waktu di pesantren. Para santri begitu tulus, hormat sama guru-gurunya. Itu modal besar untuk masa depan bangsa, ungkap Gibran kepada stafnya. Ia juga menyoroti semangat para pelaku UMKM, terutama ibu-ibu pengrajin batik dan pedagang kuliner tradisional. Menurut Gibran, mereka bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan daerah. Mereka butuh akses lebih luas ke pasar, butuh pelatihan digital juga. Kita harus bantu, supaya kreativitas mereka nggak berhenti hanya di lokal, tambahnya. Sementara itu, Ibu Titik Soeharto mengaku hatinya terenyuh saat melihat langsung keramahan masyarakat Sleman, yang menurutnya tak pernah berubah sejak dulu. Saya selalu percaya, kunci kekuatan kita sebagai bangsa itu ada di gotong royong dan kesopanan masyarakat seperti yang saya lihat kemarin, katanya sambil tersenyum. Ia juga memuji cara Sleman menjaga warisan budaya, mulai dari kerajinan batik hingga candi-candi bersejarah. Itu istimewanya Jogja dan Sleman. Kita ini punya warisan yang luar biasa, tinggal bagaimana generasi muda merawatnya, ujar Ibu Titik kepada beberapa wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Harapan dan rencana lanjutan. Sepulang dari Sleman, Gibran menyampaikan keinginannya kepada staf kepresidenan untuk segera merumuskan program yang lebih konkret bagi UMKM dan pesantren tradisional. Ia ingin pengalaman di Sleman menjadi contoh bagi daerah lain. Jangan hanya datang dan foto-foto. Harus ada program lanjutan, supaya mereka benar-benar merasakan manfaatnya, tegas Gibran. Ibu Titik Soeharto juga berencana kembali berkunjung ke Sleman di waktu mendatang, khususnya untuk membantu promosi kerajinan dan kegiatan sosial di pesantren. Biar kecil, kalau konsisten dampaknya akan terasa, katanya. Kunjungan singkat itu ternyata meninggalkan kesan mendalam di hati mereka berdua, rasa kagum, rasa syukur, dan rasa tanggung jawab untuk terus menjaga warisan budaya dan membantu masyarakat kecil. Langkah-langkah nyata Wapres Gibran dan Ibu Titik Soeharto setelah pulang dari Sleman.
Sepulang dari Sleman, pengalaman dan kesan yang mendalam tidak hanya berhenti sebagai cerita. Wapres Gibran dan Ibu Titik Soeharto langsung menyusun beberapa langkah nyata agar kunjungan mereka benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Inisiatif Digitalisasi UMKM Sleman. Wapres Gibran memerintahkan tim khusus di Kementerian Koperasi dan UKM serta staf kepresidenan untuk menyiapkan program UMKM Go Digital Sleman. Program ini meliputi pelatihan penggunaan platform digital bagi para pengrajin batik dan pelaku kuliner tradisional. Pembuatan portal e-commerce khusus produk khas Sleman. Bantuan peralatan fotografi sederhana dan promosi agar produk mereka tampak lebih menarik di media sosial. Mereka punya produk bagus, tinggal difasilitasi agar jangkauan pasarnya lebih luas, kata Gibran dalam rapat terbatas. Program Pesantren Mandiri. Tersentuh oleh ketulusan para santri, Gibran menggagas Pesantren Mandiri, program bantuan modal usaha untuk pesantren tradisional agar punya unit usaha sendiri, seperti produksi roti, pertanian organik, atau kerajinan tangan. Program ini juga meliputi pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi para santri tingkat akhir agar mereka siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Jadi santri tak hanya belajar kitab, tapi juga punya keterampilan hidup, ujar Gibran. Gerakan Cinta Batik Sleman. Ibu Titik Soeharto, yang terkesan dengan semangat para pengrajin, langsung menghubungi beberapa desainer nasional. Ia menggagas kampanye Cinta Batik Sleman, yang akan menampilkan karya-karya batik Sleman di beberapa peragaan busana dan pameran budaya di Jakarta. Selain itu, ia membantu membuka akses bagi pengrajin Sleman untuk ikut serta dalam pameran tingkat nasional. Batik mereka punya motif yang sangat khas, sayang kalau hanya dikenal di lingkup lokal, ujar Ibu Titik. Promosi wisata sejarah dan religi Sleman. Setelah mengunjungi Candi Sambisari dan pesantren, Gibran meminta Kementerian Pariwisata menyiapkan paket wisata, sejarah dan religi Sleman, yang memadukan kunjungan ke candi, pesantren, serta sentra kerajinan. Paket ini menyasar wisatawan domestik dan mancanegara yang tertarik pada wisata budaya. Sleman punya cerita yang unik. Kita bantu promosikan, tegas Gibran. Bantuan langsung dan beasiswa. Gibran dan Ibu Titik secara pribadi juga menginisiasi donasi. Bantuan sembako untuk para pengrajin dan pedagang kecil. Beasiswa bagi santri berprestasi di pesantren Sleman, agar mereka bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi di Yogyakarta atau Jakarta. Monitoring dan evaluasi berkala. Gibran tidak hanya meluncurkan program, tetapi juga membentuk tim monitoring agar memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Setiap 3 bulan, akan ada laporan perkembangan, apakah penjualan UMKM meningkat, apakah pesantren sudah menjalankan unit usaha, dan sejauh mana santri merasakan manfaat program. Program bagus itu harus diukur dampaknya, bukan hanya seremonial, kata Gibran dalam rapat lanjutan. Langkah-langkah nyata ini menjadi bukti bahwa kunjungan ke Sleman bukan hanya sekadar acara protokoler, tetapi juga membuka pintu perubahan dan harapan baru bagi masyarakat setempat. Reaksi masyarakat Sleman setelah program berjalan. Beberapa bulan setelah kunjungan Wakil Presiden Gibran dan Ibu Titik Soeharto, suasana di Sleman tampak berubah pelan-pelan. Program-program yang mereka bawa ternyata bukan sekadar janji, melainkan benar-benar terasa manfaatnya di tengah masyarakat. UMKM yang tumbuh percaya diri. Di Kampung Batik Gemawang, para pengrajin kini rutin mengikuti pelatihan digital yang difasilitasi pemerintah. Hasilnya, mereka mulai memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace. Sumarni, salah satu pengrajin batik tulis, menceritakan dengan penuh semangat. Dulu cuma jual di pasar lokal, sekarang ada yang pesan dari Jakarta, bahkan luar negeri. Alhamdulillah omset naik. Beberapa anak muda juga tergerak untuk ikut membantu membuat konten promosi. Kini, batik khas Sleman mulai dikenal lebih luas, bahkan pernah diulas oleh influencer batik ternama. Pedagang kuliner yang lebih ramai. Di pasar tradisional dan festival kuliner, warung-warung tradisional mulai terlihat lebih modern, rapi, dan punya spanduk serta foto menu yang menarik. Program UMKM Go Digital Sleman membuat para pedagang belajar memotret produk dan mempromosikannya lewat grup WhatsApp hingga Instagram. Rohmah, penjual gudeg Manggar, mengaku omsetnya naik hampir 2 kali lipat. Dulu cuma langganan warga sekitar, sekarang banyak wisatawan dan anak muda yang datang gara-gara lihat foto di medsos, katanya sambil tertawa.
Pesantren yang lebih mandiri. Program pesantren mandiri juga membawa angin segar. Santri-santri mulai memproduksi roti dan keripik tempe yang dijual ke toko-toko sekitar dan lewat platform online. Kiai Mahfuz, pengasuh pesantren, merasa terharu karena para santri kini tak hanya belajar agama, tapi juga punya keterampilan usaha. Mereka jadi lebih percaya diri, dan hasil usahanya membantu operasional pesantren, tuturnya. Bahkan, beberapa santri yang dulu sempat ragu melanjutkan pendidikan kini punya semangat baru karena tersedia beasiswa untuk kuliah. Batik Sleman jadi sorotan. Gerakan Cinta Batik Sleman, yang digagas Ibu Titik Soeharto membawa batik lokal tampil di pameran besar di Jakarta. Liputan media nasional menambah rasa bangga para pengrajin. Selamat, seniman batik, bercerita sambil terharu. Nama Sleman disebut di Jakarta, rasanya kayak mimpi. Terima kasih sudah bantu angkat karya kami. Pariwisata yang semakin dilirik. Paket wisata sejarah dan religi Sleman juga mulai menarik wisatawan domestik. Rombongan pelajar dan keluarga datang untuk melihat Candi Sambisari, belajar sejarah, lalu singgah di pondok pesantren untuk mendengar kisah kearifan lokal. Pemandu wisata lokal mendapat penghasilan tambahan, dan banyak warung di sekitar candi yang ikut ramai. Harapan dan rasa syukur. Warga Sleman menyadari bahwa perubahan ini baru awal. Namun, bagi mereka, yang paling penting adalah perhatian nyata dari pemerintah pusat, bukan sekadar kunjungan seremonial. Pak Surono, tokoh masyarakat, menyimpulkan dengan bangga, kami merasa tidak sendiri. Ada yang peduli dan membantu, bukan hanya datang lalu pergi. Banyak warga kini punya harapan lebih besar, agar program-program baik ini terus berlanjut, dan Sleman bisa semakin maju tanpa kehilangan akar budayanya.